Bab 21. Sambil memuntahkan seteguk darah segar, Wu Mingliang, seperti bola meriam, menghantam tanah di bawah arena dengan keras. Saat ia terlempar, para murid istana luar yang berada di antara penonton semuanya sangat terkejut. Ini benar-benar berbeda dari pemandangan yang mereka bayangkan. Mereka mengira Wu Mingliang akan mengalahkan Xiang Shaoyun dengan mudah, namun Wu Mingliang, salah satu dari 10 murid terbaik, dikalahkan hanya dalam 3 gerakan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Apakah aku akan buta? Wu Mingliang benar-benar telah diusir dari peron. Seharusnya memang begitu, aku juga bisa melihatnya, bukankah Wu Mingliang ini agak terlalu lemah? Apa yang kalian tahu? Pukulan yang digunakan Wu Mingliang barusan memiliki kekuatan lebih dari 500 kg. Hampir tak seorang pun dari kita yang mampu menahan pukulan Wu Mingliang secara langsung. Kita hanya bisa mengatakan bahwa Xiang Shaoyun terlalu kuat. Dia memang memiliki fisik bintang 5, dia telah tumbuh hingga mencapai titik yang menakutkan meskipun baru berada di sini sekitar 10 hari. Para murid di halaman luar menjadi histeris. Pandangan mereka terhadap Xiang Shaoyun juga berubah, mereka tidak lagi membenci dan meremehkannya, bahkan ada sedikit kekaguman di mata mereka saat memandanginya. Aku bilang aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah, dan aku berhasil melakukannya, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat, sambil memandang Wu Mingliang dari kejauhan. Mustahil, bagaimana mungkin aku, Wu Mingliang, kalah dari bocah sepertimu, ini benar-benar mustahil. Wu Mingliang meraung sambil menggertakkan giginya, tidak mau menerima apa yang baru saja terjadi. Menatap tajam Xiang Shaoyun, dia terbang ke udara dan menghunus pedang Wu di punggungnya, menebasnya dengan ganas. Hentikan, kau sudah kalah, teriak perwira bela diri itu dengan marah, sambil menyaksikan Wu Mingliang bertindak melawan Xiang Shaoyun. Tidak masalah, aku sudah mengalahkannya sekali. Jadi aku bisa mengalahkannya lagi, kata Xiang Shaoyun sambil mundur dengan tenang. Aku ceroboh tadi, namun, kaulah yang akan kalah di ronde ini, teriak Wu Mingliang dengan histeris. Pedang di tangannya menebas udara dengan sangat cepat, mengirimkan beberapa tebasan padat yang melesat ke arah Xiang Shaoyun. Jurus pedang tingkat 2, tebasan penghancur batu. Tebasan penghancur batu sesuai dengan namanya, hanya sedikit cahaya pedang saja sudah cukup untuk mengubah batu seberat 500 kg menjadi debu. Wu Mingliang telah berlatih jurus pedang khusus ini sejak muda. Dengan demikian, ia mampu mengeluarkan sekitar 50% potensi jurus tersebut, memberinya kekuatan yang tidak dapat dicapai hanya dengan jurus tingkat 1. Xiang Shaoyun terpaksa aktif menghindari tebasan yang datang kepadanya. Bahkan ada kalanya dia terkena tebasan tersebut, dan tebasan itu menembus pakaiannya dan bahkan mengeluarkan darah segar dari kulitnya. Pedang ini memang layak disebut pedang tingkat 2 dan memiliki kemampuan pedang tingkat 2. Xiang Shaoyun menegaskan dalam hatinya sambil merasakan ketajaman bilah pedang tersebut. Xiang Shaoyun terus-menerus dipaksa untuk bertahan, dan dia kesulitan mendapatkan kesempatan untuk membalas. Akan kulihat berapa lama kau bisa bertahan di bawah serangan ini, kalah saja. Mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, Wu Mingliang berteriak nyaring, membangkitkan kekuatannya, menyebabkan semakin banyak cahaya pedang melayang ke arah Xiang Shaoyun. Rentetan tebasan yang terus-menerus memaksa Xiang Shaoyun ke tepi arena. Wu Mingliang ingin memaksanya keluar dari arena sekaligus. Pada saat ini juga, mata Xiang Shaoyun terfokus secara ekstrim, memungkinkannya untuk melihat lintasan setiap tebasan pedang Wu Mingliang. Inilah mengapa dia terus mundur, dia perlu memahami gerakan Wu Mingliang sebelum dia bisa memberikan pukulan telak padanya. Sambil merendahkan tubuhnya, Xiang Shaoyun berhasil menghindari semua serangan Wu Mingliang sebelum melayangkan telapak tangan tepat ke arahnya. Hancurkan untukku. Teknik pertempuran tingkat 1, telapak tangan pemecah awan. Di antara semua teknik pertempuran di aula teknik pertempuran di halaman luar, Xiang Shaoyun telah mempelajari 4 di antaranya, hanya mengabaikan untuk mengembangkan satu-satunya keterampilan pedang di antara mereka. Telapak tangan pemecah awan mengandung kekuatan mentah yang bahkan lebih besar daripada tinju Qi yang mengalir dan tendangan angin kencang. Satu telapak tangan untuk membelah awan, ini adalah gerakan yang luar biasa kuat yang seringkali mengejutkan lawan. Peng! Ahahaha! Wu Mingliang terlempar jauh akibat serangan Xiang Shaoyun. Terlebih lagi, area yang dipukul Xiang Shaoyun adalah tempat yang sama dengan tempat Xiang Shaoyun menendangnya, sehingga mengakibatkan kerugian ganda. Xiang Shaoyun dengan ganas melancarkan serangan, menerjang maju dengan kecepatan maksimalnya. Dia melayangkan tendangan angin kencang ke tangan Wu Mingliang yang memegang pedang, menendang pedang tingkat 2 dari tangannya sebelum melayangkan tendangan kedua tepat ke wajahnya. Ini untuk membuat semua orang berhenti membiarkan saya berebut makanan. Ini balasan karena membiarkan antek-antek bodohmu menindasku. Ini untuk memprovokasi saya, dan ini untuk bersikap lebih sok daripada saya. Xiang Shaoyun melampiaskan semua frustrasi yang selama ini dipendamnya, melayangkan pukulan demi pukulan ke wajah Wu Mingliang tanpa menahan diri. Wu Mingliang dengan cepat babak belur hingga seperti kepala babi. Para penonton yang menyaksikan pembantaian itu sangat ketakutan.
Jika rentetan serangan itu mengenai wajah mereka sendiri, mereka akan berada dalam keadaan yang sangat buruk. Hal ini terutama berlaku untuk kelompok antek Wu Mingliang, mereka semua takut Xiang Shaoyun akan menargetkan mereka di masa depan. Di dalam bangunan yang agak jauh, dua tetua dapat melihat semua yang terjadi di arena sparring. Saudara Chang He, murid yang kau bina memiliki masa depan yang cerah, kata orang yang lebih tua itu sambil mendesah pelan kepada orang yang lebih muda. Kedua orang ini adalah tetua ke-14 Istana Balai Bela Diri dan kakak laki-laki Xiang Shaoyun, Zi Chang He. Zi Chang He tertawa kecil dan berkata, aku tidak pantas menjadi gurunya, aku hanya mengambil murid atas nama guru, namun, bocah ini memang telah melampaui semua harapanku, dalam 10 hari, dia benar-benar mampu melompat 2 tingkat kultivasi dan mencapai alam dasar tahap 7, sesuai dengan bakatnya. Tetua ke-14 dengan antusias memuji Xiang Shaoyun, dia telah melakukan lebih dari sekadar memenuhi bakatnya, dia benar-benar seorang jenius di antara para jenius, mengalahkan seseorang dengan tingkat kultivasi 2 tingkat lebih tinggi darinya dengan begitu mudah, dia bahkan mungkin lebih menakjubkan daripada murid pribadi kepala istana. Paling-paling kekuatan mereka seimbang, jawab Zi Chang He, sebelum kemudian berkata, cukup, ayo kita segera pergi ke pegunungan 100 binatang, baru-baru ini terjadi kerusuhan di sana, mungkin karena munculnya benda spiritual, kita harus melindungi anak-anak ini dengan baik. Apakah kau tidak akan peduli lagi dengan adikmu ini, seru tetua ke-14 dengan heran. Aku akan menyuruhnya tinggal di istana luar selama setengah tahun untuk meredam kepribadiannya yang sombong, setengah tahun kemudian, aku akan memberinya beberapa hal lagi sebelum membawanya ke kota batas awan untuk bertemu langsung dengan guruku yang terhormat, Zi Chang He menjelaskan rencananya. Ya, giok mentah tidak akan menghasilkan alat yang berguna, cara Anda melakukan sesuatu jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan para tetua lainnya, jawab tetua ke-14. Sementara itu, Xiang Shaoyun akhirnya menghentikan serangannya terhadap Wu Mingliang. Wajah Wu Mingliang dipenuhi luka, kondisinya terlalu mengerikan untuk dilihat langsung. Dengan sedikit kekuatan ini, kau berani memaksa semua murid istana luar untuk melawanku, lebih baik kau kembali dan berkultivasi di dalam rahim ibumu selama 100 tahun lagi sebelum keluar, kata Xiang Shaoyun, suaranya mengandung sedikit rasa jijik yang tak tersembunyikan. Mata Wu Mingliang yang setengah mati menatap tajam Xiang Shaoyun sambil berkata dengan susah payah, kau berani memukulku, kedua, kau kakakku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ia bahkan belum selesai berbicara sebelum pingsan. Kerumunan yang menyaksikan kejadian itu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Xiang Shaoyun mengerahkan begitu sedikit tenaga selama pertarungan sehingga seolah-olah babi sedang terbang. Perwira bela diri yang bertugas segera berlari mendekat dan meletakkan jarinya di bawah hidung Wu Mingliang. Setelah menyadari bahwa dia masih bernapas, perwira itu menghela napas lega dan menyatakan, pemenang pertarungan ini adalah Xiang Shaoyun. Hahaha, aku tahu bos pasti akan menang, bos sudah menang, kedepannya, bos harus menjagaku baik-baik, ya. Xia Liuhui adalah yang paling bersemangat di antara para penonton, berteriak dan melompat-lompat. Para murid di dekatnya tampak murung sambil bergumam dalam hati, dasar bajingan tak tahu malu. Bukankah kau yang menyuruh Xiang Shaoyun untuk tidak kalah terlalu telak? Di sudut lain arena, mata indah Lu Xiaoxing berbinar dengan kilauan yang unik. Bab 22. Maka tirai pun turun mengakhiri pertarungan antara Xiang Shaoyun dan Wu Mingliang. Kemenangan Xiang Shaoyun membuat semua orang terkejut, dan itu semakin memperkuat reputasinya yang sudah besar. Meskipun demikian, rahasia tentang dirinya yang telah mencapai alam dasar tingkat 7 juga terungkap. Namun, hal ini sama sekali tidak memengaruhi persepsi orang lain terhadapnya. Mampu mengalahkan kultivator tingkat 9 di tingkat 7 membuktikan bahwa ia lebih dari cukup berbakat. Bos, Anda hebat, dulu Anda pernah bilang akan menjaga saya, sekarang, saya akan selalu menjadi orang kepercayaan Anda, kata Xia Liuhui sambil menggenggam tangan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menendang Xia Liuhui ke samping dan mengumpat dengan keras, sialan kau, jangan macam-macam denganku, aku tidak suka hal-hal seperti itu. Xia Liuhui memasang ekspresi merasa diperlakukan tidak adil saat dengan rendah hati berkata, aku benar-benar heteroseksual, kakak. Aku hanya sedikit bersemangat tadi. Pada saat itu, sebuah suara yang jernih dan lantang terdengar. Selamat atas kemenanganmu, Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menoleh dan melihat Lu Xiaoxing kecil yang imut berdiri di dekatnya, wajahnya yang lembut merona. Ia menjawab sambil tertawa, terima kasih banyak, tapi aku hanya melawan pecundang kecil, itu tidak perlu disebutkan sama sekali. Meskipun kata-katanya sangat rendah hati, dia tidak berusaha menyembunyikan senyum bangga di wajahnya. Dipuji oleh seorang wanita cantik memang merupakan hal yang luar biasa. Kulitmu memang sangat tebal, iya. Lu Xiaoxing terkekeh pelan. Bagaimana mungkin? Xiang Shaoyun menjawab dengan riang sebelum berkata kepadanya, ikuti aku, gadis kecil yang cantik, aku akan mentraktirmu makan di restoran. Jika kau terus memanggilku seperti itu, aku akan marah. Lu Xiaoxing tampak agak tidak senang dengan cara Xiang Shaoyun memanggilnya. Oke,
Oke, Nona Xiaoxing kecil, aku akan mentraktirmu makan, jadi tunjukkan sedikit rasa hormat, oke. Xiang Shaoyun terus mengejeknya. Wajah mungil Lu Xiaoxing yang imut semakin memerah saat dia dengan marah berkata, panggil aku Lu Xiaoxing. Bos, bawa aku juga, bawa aku juga. Xia Liuhui segera berdiri dan memohon kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menatap Xia Liuhui dengan tajam dan mengumpat dalam hati, apakah si brengsek ini tidak mengerti situasi. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk berduaan dengan Lu Xiaoxing, tetapi bajingan ini malah ikut campur. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak pergi ke restoran bersama Lu Xiaoxing dan Xia Liuhui, dua orang lagi tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu kakak Mo Buhui dan kakak Mei Lianhua. Xia Liuhui memberitahu Xiang Shaoyun. Bolehkah saya tahu ada urusan apa kalian berdua dengan saya? Xiang Shaoyun bertanya dengan sopan kepada keduanya. Ia sudah lama mengetahui dari Xia Liuhui bahwa keduanya masing-masing menduduki peringkat kedua dan ketiga di istana luar. Haha, kudengar kakak Xiang membagikan undangan makan, jadi kami memutuskan untuk ikut serta juga, kira-kira kakak Xiang mau mentraktir kami berdua juga. Mo Buhui tertawa riang. Aku yakin kakak Xiang bukanlah orang yang picik, aku yakin kau tidak keberatan, kan? Mei Lianhua melirik Xiang Shaoyun dengan menggoda. Jika sebelumnya mereka berdua memandang rendah Xiang Shaoyun, sikap mereka saat ini telah berbalik 180 derajat. Tidak hanya kini ia sama terkenalnya dengan mereka, ia juga memiliki fisik yang sempurna. Prestasinya pasti akan melampaui prestasi mereka, oleh karena itu, berteman dengannya justru lebih banyak mendatangkan manfaat daripada kerugian. Xiang Shaoyun adalah orang yang ramah secara alami. Sambil melambaikan tangannya, dia dengan bangga berkata, tidak masalah. Karena kalian berdua bersedia bergabung, tentu saja aku harus berperan sebagai tuan rumah yang baik. Karena itu, Xiang Shaoyun dan kawan-kawan menuju restoran. Xia Liuhui benar-benar terpukau oleh penampilan Mei Lianhua yang memesona, terus-menerus memandanginya hingga wajahnya sesekali memerah. Dia benar-benar seorang pemuda yang polos. Xiang Shaoyun memperhatikan sosoknya yang tidak berguna dan mulai menyesal telah mempekerjakan bawahan seperti itu. Ini hanya mencoreng reputasi kepahlawanannya. Saat mereka sudah setengah jalan, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiang Shaoyun, dan dia berteriak, sialan. Ada apa? Tanya Lu Xiaoxing, sama sekali tidak mengerti mengapa Xiang Shaoyun tiba-tiba meluapkan emosinya. Apa kau dipukuli sampai babak belur, bos? Jangan menakutiku. Xia Liuhui buru-buru bertanya. Tunggu sebentar, aku ada urusan di aula batas, setelah selesai, aku janji akan mentraktirmu makan sepuasnya di restoran, kata Xiang Shaoyun dengan sangat percaya diri sebelum berlari kencang menuju aula batas. Sial, aku hampir lupa poinku sudah habis, untunglah tuan muda ini cerdas. Xiang Shaoyun menghela napas lega. Jika mereka benar-benar pergi ke restoran hanya untuk mengetahui bahwa dia benar-benar kehabisan uang, itu akan menjadi sumber rasa malu yang besar. Dia harus pergi ke aula batas dan menantang ruangan kedua untuk mendapatkan poin lebih banyak. Ada urusan di Hall of Limits, dia pasti tidak akan menantang ruangan pertama, kan? Mei Lianhua berspekulasi. Seharusnya memang begitu, dengan kekuatannya saat ini, seharusnya dia bisa langsung menantang ruangan pertama, kenapa kita tidak pergi melihatnya, saran Mo Buhui kepada kelompok tersebut. Bos pasti tidak akan menantang ruangan pertama, dia pasti akan mengincar ruangan kedua, jawab Xia Liuhui dengan penuh keyakinan. Benarkah? Tanya Lu Xiaoxing dengan penuh keheranan. Tentu saja ini nyata, bos pernah bilang padaku bahwa dia sudah membersihkan ruangan pertama, jawab Xia Liuhui dengan bangga. Kalau begitu, kita harus segera pergi dan melihatnya, aku sudah lama ingin mencoba ruangan kedua itu, kata Mo Buhui dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kelompok mereka mengikuti dari dekat. Saat mereka tiba di aula batas, Xiang Shaoyun sudah memasuki ruangan kedua. Yang mulia pengawas, apakah Xiang Shaoyun menantang ruangan kedua? Tanya Mei Lianhui kepada pengawas yang bertanggung jawab. Sambil mengangguk, pengawas itu menjawab, memang benar, dia baru saja masuk. Seperti yang kubilang, bosku buru-buru ke kamar kedua, seru Xia Liuhui, sedikit terharu. Saya ingin masuk, kata Mo Buhui tanpa ragu-ragu. Apakah Anda yakin? Tanya diaken itu. Aku yakin, jawab Mo Buhui dengan percaya diri. Baiklah kalau begitu, masuklah sesuka hatimu, jika kamu bisa bertahan di dalam selama 1 jam, itu akan menjadi keberhasilanmu, instruksi pengawas tersebut. Aku juga ingin masuk, kata Lu Xiaoxing serentak. Karena saudari Xiaoxing begitu berani, aku, Mei Lianhua, tidak boleh ketinggalan, tambah Mei Lianhua. Bagus sekali, kalian semua anak muda yang pemberani, tidak peduli apakah kalian berhasil mengosongkan ruangan atau tidak, kalian semua pantas dipuji. Pengawas itu tertawa. Melihat Xia Liuhui yang berdiri di samping, dia bertanya, mereka semua akan masuk, bagaimana denganmu? Soal itu, pengawas, saya belum menantang ruangan pertama, jadi lupakan saja. Xia Liuhui mencoba menghindari masalah tersebut. Ayo,
Tantang ruangan pertama, kau sudah berada di puncak alam dasar tahap ke-7, sama sekali tidak lemah. Pengawas itu menyemangati Xia Liuhui sebelum kemudian menambahkan, jika kau mampu bertahan selama setengah jam, kau akan lulus, bagaimana, apakah kau ingin mencobanya? Ekspresi Xia Liuhui berubah gelisah. Namun, begitu melihat tatapan meremehkan Mei Lianhua, ia menggertakkan giginya dan dengan lantang menyatakan, baiklah, aku akan mencobanya, aku, Xia Liuhui, tidak takut apapun. Dengan demikian, mereka masing-masing memasuki aula batas secara terpisah. Di ruangan kedua aula batas, Xiang Shaoyun telah mulai mengalami cobaan di ruangan tersebut. Ruangan ini sebenarnya berisi formasi bebatuan. Banyak sekali bebatuan, masing-masing seberat 500 kg, berat yang setara dengan kekuatan maksimal kultivator alam dasar tingkat 9, beterbangan tanpa henti di seluruh ruangan. Jika seseorang lengah sesaat saja, ia akan langsung dihantam oleh berbagai bebatuan yang beterbangan, yang mungkin berujung pada kematian. Kultivator alam dasar tingkat 9 manapun akan merasa sangat sulit untuk bertahan di ruangan itu selama 1 jam penuh. Aula batas menantang seseorang hingga batas kemampuan tertinggi, dan mereka yang berhasil melewatinya akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Bab 23. Yang terlihat hanyalah 10 atau lebih batu besar yang beterbangan tanpa arah di seluruh ruangan kedua, menyisakan ruang bernapas yang sangat sempit. Jika seseorang ingin tetap berada di ruangan itu, ketidakmampuan untuk menghindari batu-batu besar tersebut berarti orang itu akan hancur menjadi bubur daging. Xiang Shaoyun sama sekali tidak siap ketika pertama kali masuk dan dihantam oleh banyak batu besar yang lepas, membuatnya berteriak kesakitan. Sialan! Apakah formasi batu besar ini benar-benar disiapkan untuk kultivator alam dasar? Berapa banyak orang yang bahkan bisa menahan hal-hal ini? Xiang Shaoyun mengumpat keras. Dia merasa seperti sedang menghadapi beberapa, bahkan mungkin puluhan, praktisi alam dasar tingkat 9 secara bersamaan. Dia tidak punya cara untuk bertahan melawan serangan kelompok ini. Aku harus memikirkan cara untuk bertahan. Xiang Shaoyun bukanlah orang yang mudah menyerah. Menyesuaikan mentalitasnya, dia mulai menghindar ke kiri dan ke kanan. Untungnya, dia sudah pernah melewati ruangan pertama di aula batas. Dia secepat burung layang-layang, mampu mengidentifikasi tempat-tempat kosong yang bisa dia masuki untuk menghindar. Namun, hanya mengandalkan menghindar untuk tetap berada di dalam ruangan selama 1 jam penuh bukanlah solusi yang tepat. Pada saat ini, Mo Buhui, Mei Lianhua, dan Lu Xiaoxing memasuki ruangan kedua. Begitu masuk, mereka langsung mengeluarkan senjata mereka untuk membela diri dari formasi batu besar. Denting-denting-denting-denting. Percikan api beterbangan saat batu-batu besar itu bersentuhan dengan berbagai senjata mereka. Xiang Shaoyun terkejut sesaat sebelum tersadar, lalu berseru, jadi, kalian bisa menggunakan senjata untuk membela diri. Menggunakan senjata untuk menahan batu-batu besar akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Namun, setelah mempertimbangkan situasi tersebut untuk sementara waktu, ia memutuskan untuk tidak menggunakan senjatanya untuk sementara waktu. Ia ingin meningkatkan kemampuan bertarungnya sendiri sebagai persiapan untuk masa depan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengandalkan kedua tangannya sendiri untuk menghancurkan semua batu besar di dalam ruangan. Sambil memikirkan kampung halamannya, mata Xiang Shaoyun mulai redup, dan dia mulai memutar kitab penguasa penakluk surga. Energi astral mulai bergelombang di dalam tubuhnya. Dia memusatkan kekuatannya ke kedua tinjunya dan berteriak, hancurkan. Suaranya bagaikan guntur yang tiba-tiba, tinjunya sekeras baja. Peng! Pukulan bertenaga penuh Xiang Shaoyun menghancurkan batu besar yang datang, tetapi dia tidak punya waktu untuk bersukacita. Batu besar lain melesat cepat ke arahnya. Terkejut, dia memutar tubuhnya untuk mencoba menghindar, tetapi dia segera menyadari ada batu besar lain yang melaju ke arahnya. Karena tidak ada pilihan lain, dia terpaksa melayangkan pukulan lagi. Namun kali ini, ia tidak mampu mengumpulkan kekuatannya dengan cukup cepat, sehingga tinjunya berdarah setelah benturan tersebut. Tanpa membiarkannya beristirahat lama, batu-batu besar dari segala arah mulai berdatangan ke arahnya satu demi satu. Ayo lawan aku akan menghancurkan kalian semua, teriak Xiang Shaoyun, semangat bertarungnya kembali menyala saat ia dengan cepat melayangkan tinju demi tinju. Dor-dor. Dengan revolusi dari kitab penguasa penakluk surga, ditambah dengan fisik Xiang Shaoyun yang luar biasa, tinjunya menghancurkan batu-batu besar satu demi satu, memberinya ruang bernapas yang jauh lebih luas. Namun, bukan berarti tidak ada masalah lagi. Tubuh Xiang Shaoyun dipenuhi beberapa luka, dan dia telah 2 kali terjatuh akibat tertimpa batu besar, sehingga sangat sulit baginya untuk tetap berdiri. Tubuhnya juga telah babak belur hingga hampir tak dapat dikenali, karakternya sendiri berubah menjadi seperti binatang buas. Bahkan jika dia harus menghadapi 3 Wu Mingliang, itu tidak akan seberat sekarang. Aula batas, tempat untuk mendorong seseorang hingga batas kemungkinan yang paling ekstrim. Masih harus dilihat apakah dia mampu mewujudkannya. Sementara itu, Mo Buhui, Mei Lianhua,
dan Lu Xiaoxing juga tidak dalam kondisi yang baik. Tubuh fisik mereka tidak dapat dibandingkan dengan Xiang Shaoyun, yang telah ditempa sejak muda dengan berbagai obat-obatan. Setelah beberapa kali terkena serangan, mereka merasa sangat sulit untuk terus bertahan. Aku tak tahan lagi, aku mundur. Mei Lianhua adalah orang pertama yang menyerah di bawah tekanan, dengan cepat menuju pintu keluar. Lu Xiaoxing bertahan beberapa saat lagi, tetapi dia juga tak mampu bertahan dan akhirnya pergi juga. Adapun Mo Buhui, dia jelas jauh lebih kuat daripada keduanya. Sambil menggertakkan giginya, dia berulang kali menusuk dengan tombak di tangannya, menyingkirkan sebanyak mungkin batu besar yang bisa dia jangkau. Namun, beberapa batu besar itu juga mengenai dirinya. Sepertinya aku juga harus mundur, gumam Mo Buhui pelan sebelum bergegas menuju pintu keluar. Saat pergi, ia melirik Xiang Shaoyun dan benar-benar terkejut. Namun, ia tidak ingin tinggal di ruangan itu lebih lama lagi, jadi ia segera keluar dari ruangan kedua. Sialan, aku bahkan tidak bisa bertahan selama setengah jam. Begitu Mo Buhui keluar dari ruangan, dia tidak memperhatikan luka-luka di tubuhnya. Dia memukul dinding di depannya dengan keras, benar-benar tidak puas dengan penampilannya. Saudara Mo, jangan terlalu keras pada diri sendiri, aku percaya kau akan mampu menyelesaikan ruangan ini begitu kau mencapai kesempurnaan tahap ke-9. Mei Lianhua menghiburnya, sama-sama babak belur. Mo Buhui menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, akan sulit melewati ruangan ini kecuali aku melatih tubuhku hingga sempurna, jika tidak, aku tidak akan mampu bertahan sama sekali. Alam dasar adalah untuk melatih kekuatan fisik, jika kekuatan fisik kalian mencapai puncaknya, satu kepalan tangan mampu menghancurkan batu besar dan mengguncang langit, lalu, seberapa sulitkah ruangan kedua, sang pengawas mengingatkan para pemuda yang putus asa itu. Kekuatan untuk menghancurkan batu besar dan mengguncang langit hanya dengan satu kepalan tangan. Ketiganya merenungkan kata-katanya sejenak sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu. Pengawas itu menyiratkan bahwa tubuh fisik mereka belum diasah hingga sempurna, wajar saja, mereka tidak bisa dipaksa hingga batas maksimal. Aku harus melatih kekuatan fisikku lebih keras lagi, gumam Lu Xiaoxing pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tinju. Mo Buhui dan Mei Lianhua tentu saja memahami konsep ini. Namun, mereka lebih memahami betapa sulitnya menjembatani kesenjangan itu. Bahkan dengan pertumbuhan kekuatan mereka tetap akan memilih untuk memusatkan energi mereka di titik akupuntur untuk membangkitkan bintang-bintang di dalam tubuh mereka, meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Mengapa mereka harus menghabiskan waktu untuk melatih tubuh fisik mereka? Saat waktu menunjukkan setengah jam, Xia Liuhui perlahan merangkak keluar dari ruangan pertama aula batas. Pemandangan seperti itu benar-benar menggelikan. Lumayan, memang lumayan, kau bisa bertahan di sana selama setengah jam, seharusnya kau mendapat manfaat dari bisa bertahan di sana, kata pengawas sambil tertawa kecil melihat Xia Liuhui. Setelah keluar dari ruangan pertama, Xia Liuhui tersandung dan jatuh ke lantai, bergumam, aku akan mati. Cepat duduk bersila dan bermeditasi, inilah saatnya manfaat yang kau peroleh dari dalam ruangan masih sangat terasa, apakah kau akan mampu menembus ke alam dasar tingkat 8 akan bergantung pada saat ini. Teguran pengawas itu menghantam Xia Liuhui seperti sambaran petir. Tanpa ragu-ragu, Xia Liuhui segera mulai menenangkan napasnya dan bermeditasi. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Lu Xiaoxing mulai khawatir dan bertanya, 1 jam telah berlalu, Yang Mulia, mengapa Xiang Shaoyun belum keluar juga? Mungkinkah dia mengalami luka parah di dalam? Tanya Mei Lianhua dari samping. Saya yakin Xiang Shaoyun pasti akan bisa keluar, kata Mo Buhui dengan penuh keyakinan. Lu Xiaoxing dan Mei Lianhua sama-sama menatap Mo Buhui dengan heran. Tak satu pun dari mereka mengerti dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Saat itu, pengawas dengan acuh tak acuh berkata, waktu ujian bocah itu belum berakhir, dia masih punya 1 jam lagi. 1 jam lagi, bukankah dia sudah berada di dalam sana selama 2 jam? Lu Xiaoxing sedikit terkejut. Pengawas agung, apa yang terjadi di sini, apakah dia sendiri yang meminta ini? Mei Lianhua merasa sangat sulit untuk memahaminya. Mo Buhui juga menunggu jawaban pengawas, kebingungan terpancar di wajahnya. Dengan nada bicara seolah-olah itu hal yang biasa, pengawas itu menjawab, waktu yang saya berikan adalah waktu sesingkat mungkin yang dibutuhkan untuk melewati ruangan kedua, saya bahkan tidak tahu apakah dia akan keluar pada saat itu. Begitu dia selesai berbicara, ketiga orang itu terkejut bukan main. Bab 24. Aula batas, ruangan kedua. Banyak sekali batu besar yang terus berterbangan tanpa henti. Jika seseorang melangkah masuk ke dalam ruangan, mereka akan menjadi target utama serangan batu-batu besar tersebut. Yang lebih penting lagi adalah setiap batu besar itu membawa kekuatan sebesar 500 kg, bukan berat yang dapat ditahan oleh sebagian besar praktisi alam dasar. Siapapun yang mampu bertahan di ruangan itu selama 1 jam pasti akan dianggap luar biasa. Sejak berdirinya Istana Aula Bela Diri, jumlah orang yang mampu bertahan selama 1 jam di aula kedua sangat sedikit.
Namun, mereka yang berhasil melewatinya, pada akhirnya menjadi orang-orang terkenal di seluruh kota Cloud Margin, kecuali sejumlah kecil yang meninggal sebelum waktunya. Inilah juga alasan mengapa Aula Batas memberikan lempengan giok kepada mereka yang berhasil melewati batas kemampuan mereka, itu dimaksudkan sebagai bentuk dorongan semangat. Logika di baliknya adalah bahwa Istana Aula Bela Diri dimaksudkan sebagai tempat untuk membina kultivator bela diri. Jika murid-murid mereka kuat, maka itu berarti mereka memiliki fondasi yang dalam dan kekuatan yang cukup besar. Ini akan membawa lebih banyak manfaat bagi Istana Aula Bela Diri secara keseluruhan. Adapun mereka yang berhasil bertahan lebih lama dari 1 jam, hingga saat ini, belum ada yang berhasil melakukannya. Xiang Shaoyun telah melewati batas waktu 1 jam dan saat ini sedang dalam proses mencetak rekor waktu terlama di ruangan kedua. Dor-dor. Tinju Xiang Shaoyun berlumuran darah segar, seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Meskipun tampak terluka parah, napasnya tidak hanya tidak lemah, tetapi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di dekatnya bertumpuk pecahan-pecahan batu besar, semuanya hancur hanya dengan satu kepalan tangan. Pukulan ki yang dahsyat. Pohon palem pemecah awan. 2 teknik pertempuran tingkat 1 digunakan dengan kesempurnaan yang luar biasa, menghancurkan satu batu demi satu. Namun, Xiang Shaoyun harus membayar harganya, dengan punggungnya yang sepenuhnya terbuka, batu-batu itu melukainya hingga dagingnya terbelah. Aku tak bisa bertahan lebih lama lagi, aku harus menggunakan senjataku, teriak Xiang Shaoyun penuh kesedihan, akhirnya menghunus pedang tebas beratnya. Teknik tebasan berat. Saat pedang itu membentuk lengkungan indah seperti pelangi, sebuah batu besar hancur seketika. Xiang Shaoyun bergerak maju mundur seperti kupu-kupu, menghindari 2 batu besar berturut-turut sambil melancarkan 2 tebasan beruntun. Meskipun tebasan itu tampak agak lambat, kekuatan di balik masing-masing tebasan tersebut jauh melebihi 500 kg. Kedua batu besar itu hancur seketika. Fokus utama dari teknik tebasan berat terletak pada bobotnya, setiap tebasan membutuhkan seluruh kekuatanku. Selain itu, aku harus mengenai sasaran setiap kali menggunakan jurus ini, atau itu akan menjadi pemborosan kekuatan yang signifikan, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Xiang Shaoyun terus menguasai titik-titik kunci pedang tebas berat tanpa gagal, menggunakan pedang itu dengan lebih mahir setiap saat. Seiring bertambahnya jumlah batu yang hancur, tekanan yang dihadapinya juga berkurang. Selama kekuatannya bisa bertahan sedikit lebih lama, dia bisa menghancurkan setiap batu besar di ruangan kedua. Sayangnya, pada saat ini energinya hampir habis. Jika ia terus bertahan dengan paksa, kerugiannya pasti akan jauh lebih besar daripada keuntungannya. Tanpa memaksakan keadaan, Xiang Shaoyun mundur sambil menangkis beberapa batu besar yang berterbangan. Ia akhirnya berhasil melewati ruangan kedua. Dia sudah keluar, bos akhirnya keluar. Xia Liuhui adalah orang pertama yang berteriak kegirangan. Mo Buhui dan Mei Lianhua, serta Lu Xiaoxing, segera menoleh ke arah ruang batas kedua. Yang terlihat hanyalah Xiang Shaoyun yang dipenuhi luka, berjalan terlatih-tatih ke arah mereka selangkah demi selangkah. Melihat pria itu dipenuhi luka dari kepala hingga kaki, mata Lu Xiaoxing berbinar sesaat dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Mei Lianhua pun merasakan hal yang sama, dipenuhi keheranan dan kekaguman. Luka-luka Xiang Shaoyun justru menambah pesonanya, memberinya daya tarik yang tak terbatas. Seorang pemuda yang mampu bertahan di ruangan kedua selama lebih dari 1 jam, ditambah dengan kemampuan bertarung yang luar biasa dan masa depan yang cerah, gadis muda mana yang tidak akan tergerak hatinya. Pada saat ini, pengawas tiba-tiba bergerak. Muncul di hadapan Xiang Shaoyun, ia melemparkan sebutir pil ke arahnya dan berkata, minumlah pil pemulihan ini, setelah kau agak pulih, kita akan membicarakan hadiahnya. Xiang Shaoyun tidak ragu-ragu dan langsung menelan pil itu. Begitu pil itu masuk ke mulutnya, khasiat medisnya mulai terlihat, mengalir melalui meridiannya dan perlahan menyembuhkan semua lukanya, membuatnya merasa jauh lebih baik. Terima kasih banyak kepada pengawas yang terhormat, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat kepada pengawas tersebut. Haha, sama-sama, ini memang sudah disiapkan untukmu sejak awal, bisa tinggal di ruangan kedua selama 1 jam penuh adalah waktu terlama yang tercatat dalam sejarah Istana Aula Bela Diri, dan kau baru berada di alam dasar tahap 7. Pengawas itu tertawa antusias. Xiang Shaoyun menggertakkan giginya sambil berkata, aku hanya beruntung, bolehkah aku meminta pengawas untuk memberikan poinku? Aku ingin segera kembali dan memulihkan diri, sakit sekali, formasi batu sialan itu. Melihat kondisinya, Lu Xiaoxing merasa sedih dan berkata, ya, cepat kembali dan sembuhkan diri. Shaoyun, apakah kau ingin aku menemanimu pulang? Mei Lianhua berkata dengan berani. Cara bicaranya telah berubah, yang sangat jelas terlihat oleh Xia Liuhui, bahkan oleh Mo Buhui yang berada di sampingnya. Melalui mata mereka terpancar emosi yang sangat rumit. Bos, bukankah Anda bilang akan mentraktir kami makan di restoran? Tanya Xia Liuhui. Namun, komentarnya itu agak tidak tepat waktu.
Apa kau tidak punya hati? Xiang Shaoyun sudah terluka separah ini, dan kau masih ingin dia pergi ke restoran. Lu Xiaoxing meledak dan menatap Xia Liuhui dengan tajam. Memang benar, kau benar-benar tidak punya sopan santun, Mei Lianhua tak kuasa menahan diri untuk menambahkan. Xia Liuhui langsung merasakan perasaan yang sangat tidak adil. Dia hanya berbicara sedikit terlalu cepat tanpa ada niat jahat di balik kata-katanya. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, Tuan muda ini memang berhutang makan kepada Anda, tetapi saya khawatir jika kita pergi ke sana sekarang, pelanggan lain akan ketakutan setengah mati. Saya akan memastikan untuk mentraktir kalian semua dalam 2 hari. Kemudian dia berbalik kepada pengawas untuk menerima poinnya. Dengan ekspresi puas terpampang di wajahnya, pengawas itu dengan lantang menyatakan, karena kamu telah memecahkan rekor ruangan kedua Hall of Limits, kamu akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat, 2.000 poin semuanya milikmu. Kelompok yang terdiri dari Mo Buhui, Xia Liuhui, Mei Lianhua, dan Lu Xiaoxing tampak sangat terharu mendengar jumlah poin yang diberikan. Terutama di istana luar, 2.000 poin adalah jumlah yang cukup besar. Bahkan murid-murid istana dalam pun jarang melihat hadiah sebesar itu diberikan kepada mereka sekaligus. Menyelesaikan Hall of Limits adalah cara tercepat untuk mengumpulkan poin. 2.000 poin, ini sepadan. Xiang Shaoyun tertawa gembira sebelum melambaikan tangan kepada sekelompok orang, lalu langsung kembali ke tempat tinggalnya. Meskipun dia telah meminum pil penyembuhan, dia kehilangan terlalu banyak darah di ruangan itu dan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Jika dia mengabaikan penyembuhan dirinya sedikit lebih lama, akan ada bekas luka tersembunyi dari cobaan itu, yang akan berdampak jangka panjang pada kultivasinya. Yang terpenting, setelah mengalami pertempuran habis-habisan, lebih banyak energi tersembunyi di dalam tubuhnya telah dikeluarkan. Karena tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun energi itu, dia harus mengkonsolidasikan semua kekuatan tersebut. Setelah kembali ke kompleksnya, Xiang Shaoyun segera memulai dan duduk bersila, menyebarkan khasiat obat dari pil tersebut ke seluruh tubuhnya, dari anggota badan dan tulang hingga organ dalam dan jeroannya. Setelah selesai memurnikan pil tersebut, semua lukanya mereda dan stabil, pertanda bahwa ia berada di jalur pemulihan yang baik. Jelas bahwa ini bukan pil biasa. Setidaknya ini adalah pil tingkat 2, jika bukan tingkat 3. Pil tingkat 1 tidak akan memiliki khasiat sebesar ini. Xiang Shaoyun duduk bermeditasi dalam keheningan selama sehari semalam penuh. Kitab penguasa penakluk surga terus mengumpulkan energi astral di dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkan gelombang kekuatan murni mengalir ke tengah 9 bintangnya. Kekuatan murni ini sebenarnya diperas keluar dari tubuh Xiang Shaoyun. 9 tahun menggunakan berbagai ramuan dan obat-obatan akhirnya menunjukkan hasilnya dalam wujud ini. Setelah putaran pengerahan kekuatannya ini, kekuatannya tidak hanya meningkat hingga mencapai tingkat puncak alam dasar tahap ke-7, tetapi tubuhnya juga menjadi sekuat senjata tingkat puncak level 1, sehingga sangat sulit bagi senjata biasa untuk melukainya. Bab 25. 2 hari setelah melewati aula batas, luka-luka di tubuh Xiang Shaoyun sebagian besar telah sembuh. Dia tidak mengalami masalah dalam bergerak normal. Semua ini berkat fisiknya yang luar biasa. Aku mendapatkan cukup banyak keuntungan kali ini, aku harus berlatih di ruangan kedua setiap kali ada waktu luang, gumam Xiang Shaoyun dalam hati. Tantangan yang akan dihadapi di setiap ruangan di dalam Hall of Limits berbeda-beda. Ruangan pertama berfokus pada kemampuan fisik seseorang, memaksa seseorang untuk melampaui potensinya, dan memberinya kekuatan luar biasa. Ruangan kedua berisi formasi batuan yang sangat padat dan memiliki ruang bernapas yang sangat sempit. Orang biasa akan merasa sangat sulit untuk bertahan terlalu lama di sana. Lingkungan ini berfokus pada pelatihan reaksi dan kemampuan bertarung seseorang. Menghindari bebatuan membutuhkan indera yang tajam serta gerakan kaki yang cekatan, dan menghancurkan bebatuan sepenuhnya membutuhkan kekuatan dan daya ledak. Tidak peduli metode mana yang dipilih seseorang untuk menghadapi ruangan tersebut, ruangan itu akan meningkatkan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan. Bagi seseorang seperti Xiang Shaoyun yang ingin meningkatkan kemampuan tempurnya secepat mungkin, formasi bebatuan tersebut tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk berlatih. Namun, Xiang Shaoyun saat ini tidak berniat untuk segera kembali ke ruangan kedua. Ia masih harus memenuhi janjinya untuk mentraktir teman-temannya makan. Saat tiba di halaman luar, banyak murid halaman luar yang sedang berlatih kultivasi menoleh dan menatapnya dengan mata berbinar. Beberapa bahkan menunjukkan sedikit kekaguman. Setelah dengan mudah mengalahkan Wu Mingliang, Xiang Shaoyun kini layak menyandang gelar salah satu dari 10 murid istana luar terbaik. Para murid ini takjub padanya. Para murid perempuan semuanya memanggilnya dengan Saudara Xiang, beberapa yang lebih berani bahkan meliriknya dengan tatapan menggoda. Hal ini membuat Xiang Shaoyun sangat bangga. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa, rasanya seperti saat aku berada di rumah, kata Xiang Shaoyun dengan gembira kepada dirinya sendiri. Namun, begitu pikiran itu terlintas, ekspresinya mulai muram. Tempat yang pernah ia sebut rumah kini menjadi rumah orang lain, membuatnya seperti anjing liar tanpa tempat untuk disebut rumah. Bos,
Apakah luka Anda sudah sembuh total? Xia Liuhui berteriak sekuat tenaga, tampaknya takut orang lain tidak tahu bahwa Xiang Shaoyun adalah atasannya. Setelah sadar kembali, Xiang Shaoyun menjawab, bagaimana mungkin aku bisa sembuh secepat ini, tapi sekarang aku merasa jauh lebih baik. Setelah terdiam sejenak, ia menambahkan, pergi dan panggil Lu Xiaoxing, Mo Buhui, dan Mei Lianhua, aku berjanji akan mentraktir kalian makan, aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku tahu kata-kata bos itu bisa dipercaya, kata Xia Liuhui dengan gembira sambil mengangkat ibu jari kanannya. Kemudian dia menambahkan, mereka ada di sana, biar aku ambil. Mo Buhui dan Mei Lianhua, serta Lu Xiaoxing, semuanya termotivasi oleh Xiang Shaoyun dan telah giat meningkatkan kekuatan fisik mereka. Mereka semua berusaha untuk segera menyelesaikan ruangan kedua, tidak ingin tertinggal terlalu jauh dari Xiang Shaoyun. Shaoyun, apakah lukamu sudah sembuh total? Tanya Mei Lianhua begitu melihat Xiang Shaoyun, penuh kekhawatiran. Hal ini membuat Lu Xiaoxing yang juga khawatir terhenti dengan canggung, menahan kata-kata yang ingin diucapkannya. Ekspresi Xia Liuhui menjadi sangat muram, hatinya dipenuhi kesedihan. Dia menyukai Mei Lianhua. Namun, Mei Lianhua tidak hanya tidak meliriknya, tetapi hatinya juga tertuju pada bosnya. Terima kasih atas perhatian kalian, aku hampir sembuh total, aku di sini untuk mentraktir kalian semua makan, ayo kita mulai, jawab Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Bagus, aku baru saja mulai sedikit lapar. Mei Lianhua terkekeh pelan sambil mendekati Xiang Shaoyun. Satu tindakan Mei Lianhua itu saja sudah membuat ekspresi Mo Buhui menjadi dingin, matanya penuh dengan ketidakbahagiaan. Sebelum Xiang Shaoyun muncul, Mei Lianhua hanya miliknya dan miliknya seorang. Meskipun mereka tampak sangat dekat, Mei Lianhua tidak pernah berinteraksi dengannya seperti sekarang ini. Hal ini menciptakan perasaan yang sangat tidak stabil dalam dirinya. Meskipun merasa tidak senang, Mo Buhui segera menenangkan diri dan berkata, karena kakak Xiang sangat murah hati, kami akan dengan senang hati membantu. Lalu apa yang kita tunggu, ayo kita makan sepuasnya. Xiang Shaoyun tertawa riang. Dengan 2.000 poin, seseorang dapat menikmati hidangan semewah yang diinginkan di restoran tersebut. Saat tiba di restoran, Xiang Shaoyun langsung memesan berbagai hidangan dan anggur, memesan hidangan demi hidangan dengan sangat mewah. Hal ini membuat Mei Lianhua yang sudah terpesona semakin gembira. Shaoyun benar-benar pangeran impianku. Mei Lianhua berpikir dalam hati sambil menatap Xiang Shaoyun dengan penuh kasih sayang. Duduk di sisi lain, Lu Xiaoxing memasang ekspresi rumit di wajahnya. Hatinya kacau saat ia merenung, mengapa aku begitu terganggu melihat senior Mei begitu dekat dengan Xiang Shaoyun. Apakah aku juga jatuh cinta padanya? Mustahil. Ayo, hari ini, kita akan minum sampai mabuk, seru Xiang Shaoyun sambil mengangkat cangkirnya. Semoga kau memadatkan energi astralmu dan segera membangkitkan kelima bintangmu. Mei Lianhua bergegas berbicara lebih dulu. Demikian pula, yang lain juga bersulang sebelum menghabiskan isi gelas sekaligus. Mungkin karena anggur, suasana di meja menjadi jauh lebih meriah daripada sebelumnya. Shaoyun, kami punya sesuatu untuk dibagikan padamu, mungkin ini bisa membantumu menembus alam astral lebih cepat, kata Mei Lianhua, matanya yang indah meliriknya secara diam-diam. Lianhua, Mo Buhui dengan tegas angkat bicara. Ada apa, bukankah kita datang ke sini hari ini untuk berbicara dengan Shaoyun tentang ini, lalu kenapa kalau Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing juga ada di sini, kita tetap butuh lebih banyak tenaga, jawab Mei Lianhua, menolak untuk mengalah. Melihat Mei Lianhua membantahnya di depan umum, ekspresi Mo Buhui semakin muram. Dia berkata, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kita berada di restoran, yang bukanlah lokasi ideal untuk membahas masalah ini. Menyadari kesalahannya, Mei Lianhua meminta maaf dan berkata, aku agak terlalu terburu-buru dalam hal ini, mari kita cepat selesaikan makan dan cari tempat lain untuk membahas ini. Xiang Shaoyun berhasil mengumpulkan beberapa informasi dari percakapan mereka. Ia merenung dalam hati, sesuatu yang akan membantuku menembus alam astral lebih cepat. Sepertinya mereka punya informasi tentang asal mula suatu benda spiritual. Tidak lama kemudian, kelima orang itu membersihkan setiap piring hingga bersih tanpa meninggalkan sisa makanan sedikit pun kecuali tulang. Xiang Shaoyun kemudian pergi untuk membayar tagihan sebelum mereka meninggalkan restoran. Shaoyun, ayo kita ke sana dan bicara, begitu kau mendengar ini, kau pasti akan sama bersemangatnya denganku, kata Mei Lianhua dengan malu-malu, tubuhnya menempel erat pada Xiang Shaoyun. Meskipun Mei Lianhua tidak memiliki penampilan polos dan imut seperti Lu Xiaoxing, dia unggul dalam hal proporsi tubuhnya yang luar biasa, membuat sebagian besar murid laki-laki tidak mampu menolak pesona kewanitaannya. Namun demikian, Xiang Shaoyun berasal dari keluarga biasa, oleh karena itu, dia telah melihat terlalu banyak wanita cantik di kampung halamannya. Dia sama sekali tidak menganggap siapapun setara dengan Mei Lianhua. Inilah sebabnya mengapa dia mampu tetap sangat tenang bahkan ketika Mei Lianhua hampir menempelkan dirinya padanya.
Kabar ini hanya untuk kakak Mo dan kau, bagaimana kalau kita lupakan saja, jawab Xiang Shaoyun. Ia dapat menyimpulkan bahwa Mo Buhui sangat tidak ingin membagikan informasi ini. Mungkin bagi orang lain, prospek untuk bisa melompat ke alam astral adalah hal yang sangat menarik. Namun, hal itu tidak terlalu menarik bagi Xiang Shaoyun. Dia sudah mencapai titik di mana dia mampu melepaskan energi astralnya secara eksternal. Selama dia mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup, melangkah ke alam astral selanjutnya bukanlah hal yang sulit sama sekali. Dia tidak ingin membuat orang lain marah hanya demi jalan pintas kecil ini. Dengan sangat terkejut, Mei Lianhua bertanya, Shaoyun, ini berhubungan dengan alam astral, ini akan memungkinkanmu untuk mencapai terobosan dalam waktu singkat, tidakkah kau ingin? Sebelum dia selesai berbicara, Xiang Shaoyun memotong perkataannya dan bertanya dengan belak-belakan, apakah menurutmu mencapai alam astral akan menimbulkan masalah bagiku? Mei Lianhua hanya bisa berdiri di sana tanpa berkata-kata. Memang, dengan fisik bintang 5 Xiang Shaoyun, memasuki alam astral sama sekali bukan tantangan baginya. Terutama karena dia adalah orang gila yang telah memecahkan rekor aula batas. Setelah mendengar kata-kata kakak Xiang, saya, Mo Buhui, sekarang bersedia berbagi informasi ini dengan Anda. Mo Buhui angkat bicara. Bab 26. Di sudut terpencil istana balai bela diri, sekelompok pemuda berkumpul. Para pemuda itu tak lain adalah Xiang Shaoyun, Mo Buhui, Mei Lianhua, Lu Xiaoxing, dan Xia Liuhui. Lianhua dan aku tahu bahwa ada mata air bintang bumi di pinggiran pegunungan 100 binatang, kata Mo Buhui kepada sekelompok orang yang mendengarkannya. Mata air bintang bumi, apakah kau merujuk pada mata air dengan cahaya bintang yang mencair, begitu kau meminumnya, bintang-bintangmu akan terbangun, itu adalah mata air bintang bumi yang langsung membawamu ke alam astral. Xia Liuhui berseru kaget. Bahkan Lu Xiaoxing yang biasanya pendiam dan anggun pun tak kuasa menahan rasa haru mendengar apa yang mereka bicarakan. Xiang Shaoyun juga tampak terkejut dan berkata, mata air bintang bumi, itu bisa membantu siapapun di bawah alam transformasi, mengapa kalian membagikannya kepada kami alih-alih menyimpannya untuk diri sendiri? Konon, mata air bintang bumi terbentuk ketika cahaya bintang dari langit jatuh ke air mata air. Seiring waktu, mata air bintang bumi akan mulai terbentuk. Namun, mata air seperti itu jarang terlihat. Bahkan, keberadaan mata air tersebut di antara puluhan ribu gunung dan bukit pun sangat langka. Kelangkaan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa mata air bintang bumi adalah mata air spiritual yang hanya akan terbentuk jika semua syarat terpenuhi, dan syarat-syarat tersebut sangat langka. Mata air itu tidak hanya dapat menyegarkan energi astral seseorang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk secara langsung memperkuatnya dan meningkatkan kekuatan seseorang. Hal itu menimbulkan daya tarik yang sangat menggoda bagi kultivator manapun di bawah alam transformasi. Bahkan Xiang Shaoyun yang tenang dan terkumpul pun mulai merasa gelisah setelah mendengar berita tersebut. Dia telah menyia-nyiakan 10 tahun masa kemasannya untuk kultivasi dan harus menjadi lebih kuat dalam 10 tahun untuk membalas dendam. Mata air bintang bumi adalah sesuatu yang dapat membantunya meningkatkan kekuatannya tanpa kekurangan apapun, ini sangat penting baginya. Meskipun mata air bintang bumi itu berharga, mendapatkannya tidaklah mudah, di dekat mata air itu sendiri terdapat banyak sekali binatang buas iblis, termasuk beberapa binatang buas iblis raksasa, kata Mo Buhui dengan tegas. Karena lokasinya sangat berbahaya, bagaimana kalian berdua bisa tahu bahwa ada mata air bintang bumi di sana? Lu Xiaoxing tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kami mendapatkan informasi ini dari mulut ke mulut seorang pemburu yang kami temui dan hampir mati. Terlebih lagi, saat kematiannya, dia menggenggam peta di tangan kanannya. Ini pasti bukan berita palsu, kata Mei Lianhua dengan penuh keyakinan. Dia kemudian menambahkan, kami menyadari bahwa kami berdua saja tidak cukup kuat untuk mencapai mata air itu, jadi kami berencana untuk mengajak beberapa rekan yang lebih kuat untuk ikut bersama kami. Mungkin, kami akan memiliki sedikit peluang. Meskipun mata air bintang elemen itu menarik, kita harus hidup untuk dapat menikmatinya, ini terlalu berbahaya. Kurasa kita harus memberitahu para pengawas dan tetua agar mereka secara pribadi mengamankan mata air itu, mungkin dengan begitu kita akan mendapatkan semacam imbalan, saran Xia Liuhui. Kesempatan hanya untuk mereka yang ditakdirkan, karena kau takut, sebaiknya kau mundur sekarang, lagi pula kau tidak akan bisa banyak membantu, dengan alam dasar tahap 8-mu yang menyedihkan itu, balas Mei Lianhua dengan dingin. Setelah ditegur seperti itu oleh Mei Lianhua, wajah Xia Liuhui langsung memerah. Dia tidak yakin harus berkata apa. Memang benar, meskipun tempat itu penuh bahaya, peta yang kita miliki menunjukkan jalur yang lebih aman, jalur ini akan memungkinkan kita untuk menghindari banyak binatang buas iblis yang kuat, sehingga kita dapat memasuki bagian pegunungan yang lebih dalam. Namun, apakah kita bisa sampai ke mata air atau tidak akan bergantung pada keberuntungan kita, jelas Mo Buhui. Rute yang aman tidak mungkin simen itu, kan, kita pasti akan bertemu berbagai makhluk iblis di sepanjang jalan, benar, tanya Xiang Shaoyun.
Tentu saja, pegunungan 100 binatang buas dihuni oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, bahkan pinggirannya pun penuh bahaya, tanpa kekuatan mutlak, memasukinya sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Mo Buhui menyatakan situasi dengan serius. Kemudian dia menoleh ke Xiang Shaoyun dan bertanya, apakah kakak Xiang masih ingin ikut masuk bersama kita? Hehe, selama kau tidak takut aku mengambil mata air bintang bumi sebagai milikku, aku tidak takut apapun, kata Xiang Shaoyun, penuh percaya diri seperti biasanya. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, hanya dengan kata-katamu ini, aku bersedia mengajakmu ke mata air bintang bumi, kita tentu saja akan mendapat bagian juga, kan? Tanya Mo Buhui buru-buru. Tentu saja. Xiang Shaoyun mengangguk sebagai jawaban. Lalu tunggu apa lagi, ayo berangkat sekarang juga, kata Mei Lianhua dengan penuh semangat. Jangan terburu-buru, kita harus mempersiapkan diri sedikit untuk perjalanan ini, jika tidak, ini benar-benar akan menjadi jalan tanpa kembali, Xiang Shaoyun memperingatkan. Memang, kita tidak bisa terburu-buru, 3 hari, kita akan berangkat dalam 3 hari, kata Mo Buhui. Melihat Lu Xiaoxing yang diam, dia dengan sopan bertanya, Lu Xiaoxing, apakah kau akan bergabung dengan kami? Jika kau tidak keberatan aku ikut, aku akan dengan senang hati, jawab Lu Xiaoxing tanpa ragu. Ini adalah kesempatan untuk melesat ke alam astral. Dia tidak akan melewatkannya demi apapun di dunia ini. Aku juga ingin pergi. Xia Liuhui berkata dengan berani, seolah-olah hatinya tiba-tiba berubah. Hanya 10 murid terbaik dari istana luar yang diperbolehkan keluar masuk istana balai bela diri dengan bebas, sayangnya, kau tidak punya kesempatan, kata Mei Lianhua tanpa ampun. Sejak ia jatuh cinta pada Xiang Shaoyun, Xia Liuhui tidak lebih dari sekadar pengganggu baginya. Xia Liuhui, sebaiknya kau tetap di sini dan berlatih, pergi ke mata air bintang bumi dengan kekuatanmu akan terlalu memaksakan, jika atasanmu berhasil mendapatkan mata air bintang bumi, aku pasti akan berbagi setetes denganmu. Xiang Shaoyun berjanji dengan mulia. Bos benar-benar orang yang memperlakukan saya paling baik. Xia Liuhui terharu. Wow, Shaoyun, kau sangat murah hati. Mei Lianhua mendesah, matanya yang indah berbinar. Pria sejati tidak hanya perlu memiliki penampilan heroik tetapi juga karisma yang cukup. Karisma seseorang didorong oleh karakter dan kekuatan mereka. Meskipun Xiang Shaoyun sedikit narsis, dia ramah dan murah hati, yang sangat meningkatkan karisma pribadinya. Karena itu, Mei Lianhua sudah mulai mendekatinya. Setelah berdiskusi beberapa saat lagi, kelompok itu menetapkan waktu berkumpul dan bubar. Karena tidak berencana untuk berlatih, Xiang Shaoyun berlari ke balai pengobatan. Sebelum memulai perjalanan, tidak mempersiapkan obat-obatan yang cukup adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Dengan 2.000 poin, setidaknya dia mampu membeli beberapa obat kuno. Jika dia mencampur obat-obatan kuno itu dengan benar, khasiat obatnya akan sangat meningkat. Dia menggunakan 600 poin untuk menukarkan beberapa obat herbal yang lebih mudah serta beberapa tangkai obat kuno sebelum meninggalkan balai obat. Setelah itu, dia berlari ke balai teknik pertempuran. Ini bukan balai teknik pertempuran di halaman luar, melainkan yang berada di halaman dalam. Di dalam aula teknik pertempuran di halaman dalam terdapat teknik pertempuran dengan berbagai gaya dan tingkatan. Jika seseorang memiliki cukup poin, ia dapat menukarkannya dengan teknik pertempuran baru. Saat ini, Xiang Shaoyun hanya memiliki teknik pertempuran tingkat 1. Semua itu tidak cukup baginya. Dia perlu menguasai teknik pertempuran tingkat 2 agar lebih siap. Kemudian, jika dia bertemu dengan monster iblis tingkat menengah di sepanjang jalan, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Setelah memasuki aula teknik pertempuran di halaman dalam, dia menemukan bahwa kekentalan formasinya jauh lebih pekat dibandingkan dengan yang ada di aula obat dan aula senjata. Formasi di sini jauh lebih ampuh. Sepertinya istana aula bela diri sangat menekankan aula teknik pertempuran, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa orang yang mengelola aula teknik pertempuran bukanlah pengawas biasa, melainkan seorang tetua yang tidak dikenalnya. Hal ini dapat disimpulkan dari cara berpakaiannya serta papan gelar di dadanya. Sambil membungkuk dengan hormat, Xiang Shaoyun dengan sopan berkata, salam kepada sesepuh. Tetua tua yang keriput itu sedikit membuka matanya sebelum dengan lemah berkata, lantai pertama memiliki teknik pertempuran tingkat 1 dan tingkat 2, lantai kedua memiliki teknik pertempuran tingkat 3. Selama kalian memiliki cukup poin, kalian bisa mendapatkan keterampilan apapun yang kalian inginkan. Setelah penjelasannya, dia sekali lagi memejamkan mata, seolah-olah tidak ada hal lain di sini yang ada hubungannya dengan dirinya. Bab 27. Telapak tangan pemecah tulang, teknik pertempuran tingkat 2 utama. Satu telapak tangan saja sudah cukup untuk merusak organ dalam dan mematahkan tulang, 1.500 poin. Tinju 7 tangisan, teknik pertempuran tingkat 2 utama. Dengan satu kepalan tangan, energi dari 7 tangisan hewan akan menyatu tajam dan menyerang lawannya dengan daya hancur yang sangat besar, 1.700 poin. Tombak berputar cepat,
teknik pertempuran tingkat menengah 2. Mempraktikkan teknik ini membuat tombak seseorang menjadi lincah seperti air, memberikan jangkauan yang andal di semua sisi, 2000 poin. Xiang Shaoyun dengan santai menjelajahi aula teknik pertempuran di halaman dalam, melihat setiap deskripsi teknik pertempuran yang dilewatinya. Di wajahnya terpampang senyum pahit. Saat ini, ia hanya memiliki 1400 poin tersisa. Mendapatkan teknik pertempuran tingkat 2 tidak akan mudah. Dulu aku mengira 2000 poin itu cukup banyak, tapi sekarang aku menyadari bahwa aku benar-benar orang miskin, keluh Xiang Shaoyun. Setelah menjelajahi seluruh lantai pertama, matanya tertuju pada teknik pertempuran yang disebut jari penghancur bintang. Jari penghancur bintang, teknik pertempuran tingkat 3 yang belum sempurna. Satu jari mengandung daya ledak yang cukup untuk membunuh dan melenyapkan musuh sepenuhnya, 3000 poin. Ini semua adalah teknik pertempuran tingkat 3 yang belum sempurna, mungkin itulah sebabnya mereka ditempatkan di sini, bukan di lantai 2. Namun, harganya tetap mencengangkan. Xiang Shaoyun tersentak kaget saat menatap teknik pertempuran di dekatnya. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, jari penghancur bintang. Ini adalah teknik jari yang jarang terlihat. Meskipun belum sempurna, jika aku mampu melepaskan sebagian kecil dari kekuatan penuhnya, itu sudah cukup untuk mengancam mereka yang berada di alam astral. Semakin Xiang Shaoyun melihat teknik pertempuran ini, semakin ia menginginkannya. Betapa ia ingin menukarkannya. Sayang sekali ia hanya memiliki setengah dari poin yang dibutuhkan untuk menukarkan kemampuan tersebut. Jangan repot-repot mencari lagi. Persyaratan untuk mengembangkan jari penghancur bintang sangat ketat. Sekalipun kau berhasil mengumpulkan poin yang cukup untuk menukarkannya, itu hanya akan sia-sia, sebuah suara terdengar dari dekat Xiang Shaoyun. Saat menoleh, ia mendapati bahwa itu adalah orang yang memiliki hubungan takdir dengannya, Wang Zhenchuan. Sebelumnya, ketika Xiang Shaoyun pertama kali makan di restoran itu, Wang Zhenchuan lah yang melindunginya dari serangan Wang Yan. Salam, kakak senior. Bolehkah saya tahu apa kesulitan dalam berlatih jurus jari penghancur bintang? Tanya Xiang Shaoyun dengan rendah hati. Jari penghancur bintang adalah teknik pertempuran yang belum sempurna, sehingga sangat sulit untuk dipraktikkan. Yang terpenting, tulang seseorang harus sangat kuat. Jika tidak, seseorang bahkan tidak akan mampu mengeluarkan setengah dari kekuatannya, Wang Zhenchuan menekankan. Setelah terdiam sejenak, ia kemudian menambahkan, mereka yang telah mencoba mempraktikkan keterampilan ini sebagian besar telah menyerah. Sesulit itu mempelajarinya. Xiang Shaoyun terengah-engah karena takjub. Memang benar. Karena kau membawa pedang di punggungmu, kenapa kau tidak memilih keterampilan pedang tingkat 2 untuk dirimu sendiri? Itu jauh lebih praktis, saran Wang Zhenchuan dengan sabar. Terima kasih banyak atas pengingat baik dari kakak, kata Xiang Shaoyun dengan penuh rasa syukur. Kemudian ia bertanya, kakak, bisakah Anda berbaik hati meminjamkan saya 1500 poin? Di masa mendatang, saya pasti akan mengembalikannya beserta bunganya. Meminjam 1500 poin. Wang Zhenchuan berpikir sejenak sambil menggaruk kepalanya. Bahkan untuk seorang murid istana seperti dia, ini masih jumlah yang cukup besar. Karena mengira Wang Zhenchuan tidak mempercayainya, Xiang Shaoyun mengeluarkan piring giok miliknya dan berkata, ini adalah piring giok dari aula batas. Aku yakin setelah beberapa saat, aku akan memiliki lebih banyak poin di sini. Pada saat itu, mengembalikan poin kakak senior seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah melihat piring giok di tangan Xiang Shaoyun, Wang Zhenchuan bergumam dalam hati, dia memang pantas disebut jenius yang memicu 5 bintang yang menerangi langit. Dia mampu melewati tantangan di aula batas. Setelah berpikir sejenak, dia kemudian menjawab, saya bisa meminjamkan poin kepada Anda, tetapi Anda harus menjanjikan sesuatu kepada saya. Kakak senior ingin aku membantumu dalam hal apa? Selama aku, Xiang Shaoyun, mampu melakukannya, aku akan melakukannya tanpa ragu, janji Xiang Shaoyun sambil menepuk dadanya. Jika memungkinkan, tolong kenalkan saya kepada Markis Petir Ungu, saya ingin menjadikannya sebagai guru saya, jawab Wang Zhenchuan dengan sangat jujur. Jadi begini, anggap saja sudah selesai, janji Xiang Shaoyun sambil mengepalkan tinju ke dadanya. Ia berpikir dalam hati, jika dia menjadi murid Zi Changhe, sebagai adik Zi Changhe, aku akan menjadi paman bela dirinya. Aku tidak perlu membalas budi ini, hehe. Bagus, kalau begitu, ayo kita ke sana, aku akan mentransfer poin piring giokku kepadamu, seru Wang Zhenchuan. Bagus sekali, jawab Xiang Shaoyun dengan gembira. Mereka berdua kemudian menuju ke konter depan tempat Wang Zhenchuan mentransfer sebagian poinnya ke Xiang Shaoyun. Sekarang, Xiang Shaoyun memiliki 2.900 poin di piring gioknya. Dengan tambahan diskon 20% dari aula batas, menukarkan dengan jari penghancur bintang menjadi hal yang mudah. Setelah Xiang Shaoyun memperoleh jari penghancur bintang, Wang Zhenchuan tak kuasa menahan napas dan berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa jari penghancur bintang sangat sulit untuk dikuasai?
Hanya karena berkultivasi itu sulit bukan berarti aku tidak mampu melakukannya, jawab Xiang Shaoyun dengan santai sebelum bertanya lebih lanjut. Kakak senior, bolehkah saya tahu bagaimana memanggil Anda? Saya pasti akan merekomendasikan Anda kepada kakak senior si atas nama Anda. Murid Istana Dalam, Wang Zhenchuan, jawabnya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, tunggu kabar baikku, kata Xiang Shaoyun kepadanya. Tanpa berlama-lama lagi, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Zhenchuan dan pergi. Dalam waktu 3 hari, ia harus menguasai jurus jari penghancur bintang agar keselamatannya terjamin sepanjang perjalanan. Ia tidak bisa menjadi santapan bagi binatang buas iblis hanya demi mata air bintang bumi. Setelah makan di restoran dan menukar makanan, Xiang Shaoyun kembali ke kompleks pribadinya. Mengambil metode untuk mempraktikkan jari penghancur bintang, dia mulai bermeditasi. Dia dengan cepat melihat sekilas rumus serta gambar untuk mempraktikkan jari penghancur bintang. Dia menghafal semuanya hampir seketika. Ini adalah salah satu aset terbesarnya, ingatan fotografis. Jika seseorang ingin berlatih jurus jari penghancur bintang, prasyarat terpenting adalah tulang jarinya harus cukup kuat. Tulang jari seseorang setidaknya harus sekuat senjata tingkat 1 sebelum dapat berlatih hingga tingkat mahir sebagian. Kekuatan senjata tingkat 2 akan memungkinkan pengguna untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar, dan kekerasan senjata tingkat 3 akan memungkinkan seseorang untuk berlatih hingga tingkat mahir sepenuhnya. Memiliki tulang jari yang kuat adalah kunci untuk mempraktikkan teknik jari penghancur bintang. Inilah juga alasan mengapa Wang Zhenchuan tanpa henti memperingatkan Xiang Shaoyun agar tidak mempraktikkan teknik pertempuran khusus ini. Seniman bela diri tingkat rendah biasa akan kesulitan memiliki tulang jari sekeras senjata tingkat 1, sehingga akan sulit untuk mempraktikkan keterampilan khusus ini. Dengan kondisiku saat ini, tulang jariku seharusnya sekeras senjata tingkat 1, berlatih keterampilan ini seharusnya tidak menimbulkan masalah sama sekali bagiku, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Kemudian dia menghela napas pelan dan berkata, jurus jari penghancur bintang baru selesai 2/3, masih kurang bagian terakhir, sayang sekali. Dia segera mulai memasuki kondisi visualisasi, melihat satu gambar demi satu gambar dalam pikirannya. Visualisasi. Ini adalah salah satu bakat kultivasinya, yang juga merupakan alasan utama mengapa ia mampu memahami berbagai teknik dengan cepat. Ia memiliki kemampuan ini sejak muda, yang membedakannya jauh dari rekan-rekannya. Dalam kondisi visualisasi, ia dapat dengan cepat memahami poin-poin utama di balik gerakan yang ditunjukkan dalam gambar. Setelah memahami poin-poin penting di balik gambar tersebut, mempraktikannya bersama dengan mantra membuatnya mampu mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dor-dor. Setelah sepenuhnya memahami jurus jari penghancur bintang, Xiang Shaoyun berulang kali menusuk pasak kayu. Tubuh fisiknya sudah luar biasa kuat. Ditambah lagi fakta bahwa dia memusatkan kekuatannya ke tangannya yang kuat, pukulan demi pukulan yang dilayangkan ke pasak kayu itu sama sekali tidak menyakitinya. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memastikan jarinya mampu menahan pelepasan energi astral. Setelah dia menguasai itu, menanamkan energi ke jarinya tidak akan menjadi masalah baginya. Setelah seharian, dia tidak tahu berapa banyak pasak kayu yang telah ditusuknya dengan jarinya, yang sekarang terasa sangat sakit. Sayangnya, dia belum mampu mencapai titik di mana dia bisa melepaskan energi astral dalam tusukannya. Meskipun begitu, dia masih mendapatkan hasil yang cukup besar dari latihannya. Dia bisa merasakan energi di dalam dirinya mulai mengalir ke jarinya. Selama dia bisa mengumpulkan energi itu dan melepaskannya dalam satu tarikan napas, berlatih keterampilan itu hingga mencapai tingkat mahir akan sangat mudah. Bab 28. Saat malam tiba, Xiang Shaoyun memilih untuk tidak lagi berlatih jurus jari penghancur bintang. Sebagai gantinya, ia menggiling beberapa obat yang telah ditukarnya sebelumnya menjadi pasta dan membalutkannya di sekitar jarinya yang terluka. Jurus jari penghancur bintang bukanlah teknik pertempuran tingkat 1 yang sederhana. Meskipun belum sempurna, dan meskipun merupakan teknik pertempuran tingkat 3, kesulitan melatihnya 10 kali lebih sulit daripada melatih keterampilan tingkat 3 lainnya. Xiang Shaoyun hanyalah seorang kultivator alam dasar tahap 7. Memiliki tingkat pemahaman setinggi itu dalam satu hari saja sudah menakjubkan. Diriku saat ini seharusnya sudah mencapai fase akhir alam dasar tahap ke-7. Jika aku memperhitungkan kecepatan kultivasi yang dibantu oleh kitab penguasa penakluk surga, aku membutuhkan setidaknya 10 hari untuk mencapai fase puncak, bahkan jika memperhitungkan aula batas. Namun, sedikit kekuatan ini tidak berarti apa-apa jika berhadapan dengan pegunungan 100 binatang. Jika aku ingin melindungi diriku di sana, aku harus memikirkan rencana lain, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil mengunyah makanan sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang, Xiang Shaoyun harus mempertimbangkan dengan cermat setiap langkah yang diambilnya. Ia tidak ingin masa kepahlawanannya berakhir terlalu cepat, dan ia juga tidak ingin gagal memenuhi harapan orang-orang tertentu. Aku tahu. Aku akan mengolah 9 langkah neter milik Overlord.
Itu akan membantuku meningkatkan kecepatan dan kemampuan bertarungku, seru Xiang Shaoyun, matanya berbinar. 9 langkah Nether Overload adalah teknik pergerakan. Sama seperti manual Overload penakluk surga, Xiang Shaoyun menemukannya di alam rahasia ketika ia masih muda. Namun, tidak seperti yang terakhir, yang pertama adalah teknik yang lengkap. Ketika 9 langkah Nether milik Overload dipraktikkan dengan sempurna, dengan 1 langkah ke atas, seseorang dapat mencapai purgatori, dan dengan 1 langkah ke bawah, seseorang dapat mencapai 9 neraka. Ini adalah teknik pergerakan pamungkas. Biasanya, semakin tinggi tingkatan suatu teknik pertempuran, semakin kuat seseorang harus untuk mempraktikannya. Namun, teknik gerakannya berbeda. Meskipun tidak memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan sejak awal, teknik ini tetap dapat dikembangkan, hanya saja hasilnya tidak akan begitu terlihat. Meskipun demikian, jika seseorang mampu memahami sedikit saja teknik gerakan tingkat atas, itu sudah cukup untuk membantu sebagian besar praktisi bela diri tingkat rendah untuk sementara waktu. Setelah memutuskan langkah selanjutnya, Xiang Shaoyun mulai bermeditasi pada 9 langkah Nether milik Overload. 2 jam kemudian, Xiang Shaoyun tersenyum getir sambil meratap, layak disebut teknik gerakan tingkat puncak. Bahkan dengan kemampuanku, aku hanya mampu memahami 1/10 poin kuncinya. Jika aku ingin sepenuhnya memahaminya, aku setidaknya harus mencapai alam transformasi. Bangkit berdiri, Xiang Shaoyun memutar kitab penguasa penakluk surga sambil membayangkan teknik rumit tersebut dalam pikirannya. Bersamaan dengan itu, tubuhnya juga mulai berkelebat ke sana kemari. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Di kompleks kediamannya, Xiang Shaoyun tanpa henti berlatih teknik gerakannya, seolah memancarkan aura yang mendalam. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian antara kitab penguasa penakluk surga dan 9 langkah Nether milik penguasa. Jika tidak akan semudah itu bagi Xiang Shaoyun untuk menuai manfaat sebesar itu dalam waktu singkat. 2 hari berlalu dengan cepat, dan waktu untuk memasuki pegunungan 100 binatang pun tiba. Xiang Shaoyun, Mo Buhui, Mei Lianhua, dan Lu Xiaoxing semuanya berkumpul bersama. Kita semua sudah berkumpul di sini. Ayo cepat berangkat. Perjalanan menuju pegunungan 100 binatang membutuhkan waktu setidaknya 2 hari, kata Mo Buhui. Seandainya kita punya tunggangan untuk membawa kita ke sana, pasti kita hanya butuh kurang dari sehari untuk sampai ke sana. Mei Lianhua menghela napas pelan. Pegunungan 100 binatang buas menyimpan banyak sekali binatang buas iblis. Bukan tidak mungkin untuk menjinakkan binatang buas untuk dijadikan tunggangan kita, tetapi kita juga membutuhkan kekuatan untuk melakukannya, jawab Mo Buhui dengan tenang. Begitu aku berhasil menembus alam astral, aku pasti akan bisa menjinakkan tunggangan. Mei Lianhua menyatakan dengan penuh percaya diri. Setelah itu, matanya melembut saat ia mendekati Xiang Shaoyun dan dengan malu-malu berkata, Shaoyun, pegunungan 100 binatang penuh dengan bahaya. Kau harus melindungi kita semua, oke? Senior Mei memperlakukan saya seperti orang luar. Kita berempat akan pergi ke sana bersama, tentu saja kita harus saling menjaga, jawab Xiang Shaoyun. Baiklah, ayo kita berangkat, gerutu Mo Buhui. Oleh karena itu, keempatnya meninggalkan istana balai bela diri bersama-sama. Sudah setengah bulan sejak aku pertama kali memasuki istana balai bela diri. Akhirnya, aku berkesempatan menghirup udara segar. Xiang Shaoyun diam-diam merasa senang. Istana balai bela diri terletak tepat di tengah kota Wu. Begitu mereka keluar dari istana balai bela diri, mereka langsung berada di jalan utama kota Wu. Mereka perlu keluar dari kota Wu sebelum melanjutkan perjalanan 2 hari lagi ke selatan sebelum dapat mencapai pegunungan 100 binatang. Keempatnya sama-sama cemas, dan mereka dengan cepat meninggalkan pusat kota Wu. Pada saat ini, Mo Buhui mengambil peta terpisah dan membiarkan Xiang Shaoyun dan Lu Xiaoxing melihatnya sekilas. Ini pada dasarnya membuktikan kepada mereka berdua bahwa dia dan Mei Lianhua benar-benar tulus dan tidak menyembunyikan apapun. Xiang Shaoyun dengan cepat merekam peta itu jauh di dalam pikirannya. Pada saat itu, Xiang Shaoyun tiba-tiba merasa seolah-olah sedang diawasi. Sial, kita tadi terlalu bersemangat dan lupa memperhatikan sekeliling. Mungkinkah kedua bajingan itu telah menemukan jejakku? Mustahil. Daerah ini jauh dari wilayah pengaruh mereka, mereka seharusnya tidak bisa menemukanku dalam setahun. Mungkinkah orang lain? Xiang Shaoyun merenung dalam hati. Saat ia menyadari dirinya sedang diawasi, beberapa bayangan mulai muncul dari mana-mana. Orang-orang ini semuanya membawa senjata masing-masing, dan wajah mereka tertutup, sehingga sulit untuk menentukan identitas mereka. Kelompok Xiang Shaoyun yang beranggotakan 4 orang itu langsung waspada. Mo Buhui bertanya dengan tegas, siapa kalian? Kami adalah murid dari Istana Balai Bela Diri. Di kota Wu, Istana Balai Bela Diri dianggap sebagai entitas yang cukup kuat. Hanya sedikit kelompok orang yang berani memprovokasi Istana Balai Bela Diri, kecuali beberapa kelompok seperti keluarga Wu. Namun, mereka justru telah dikepung oleh kelompok orang bertopeng ini.
Anak nakal ini boleh tinggal. Kalian semua, enyahlah, teriak pemimpin para pria bertopeng itu sambil menunjuk Xiang Shaoyun. Tak perlu diragukan lagi, kelompok orang ini datang ke sini khusus untuk Xiang Shaoyun. Apa yang kau mau lakukan padanya? Dia juga murid istana Aula Bela Diri, teriak Mei Lianhua. Jika kalian tidak pergi, aku akan membunuh kalian semua juga. Istana Balai Bela Diri kalian tidak akan mudah mengetahui siapa kami, kata pria bertopeng itu, suaranya sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Pada saat itu, aura alam astral mulai menekan mereka. Mei Lianhua, dengan ekspresi muram, terpaksa mundur karena aura tersebut. Kalian pergi duluan. Akulah target mereka tidak akan menyakiti kalian, kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Dia berpikir dalam hati, mereka hanya berada di alam astral. Jadi mereka ternyata bukan dikirim oleh kedua orang itu. Mendengar kata-kata Xiang Shaoyun, Mo Buhui dan Mei Lianhua sama-sama menunjukkan tanda-tanda mundur. Meskipun mereka tidak lemah, di hadapan seorang ahli alam astral, mereka sama sekali tidak mampu melawan. Tidak. Kita baru saja sepakat bahwa kita harus saling membantu. Jika mereka menargetkanmu, mereka menargetkan kita semua. Wajah halus Lu Xiaoxing memancarkan ekspresi tekad yang kuat. Hehe, gadis kecil ini tidak tahu cara menghargai hal-hal baik. Kita selalu bisa membawamu kembali dan bersenang-senang bersama, kata pemimpin itu dengan genit sambil menjilat bibirnya. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang lain mencibir sambil mendekat. Xiang Shaoyun, aku tidak bisa membantumu lagi. Ini urusan pribadimu, kata Mo Buhui cepat sebelum berbalik dan pergi. Sambil mengerutkan bibir indahnya, Mei Lianhua menatap Xiang Shaoyun dengan ekspresi sulit dan menghela napas. Jaga dirimu baik-baik, Shaoyun. Setelah selesai, ia pun meninggalkan Xiang Shaoyun. Hanya Lu Xiaoxing yang mendekati Xiang Shaoyun. Ia memperhatikan mereka pergi, ekspresinya tetap sama. Lagi pula, ia pernah mengalami hal serupa. Orang-orang akan lari saat melihat masalah, hanya saat itulah seseorang akan menyadari siapa teman sejati mereka. Kalian boleh pergi, tetapi kalian tidak boleh kembali ke istana Balai Bela Diri. Jika tidak, kami akan membunuh kalian di tempat, pria bertopeng itu memperingatkan Mei Lianhua dan Mo Buhui dengan kasar. Bab 29. Di bawah ancaman pemimpin para pria bertopeng, Mo Buhui dan Mei Lianhua tidak berani menuju ke arah istana Balai Bela Diri. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melarikan diri ke arah pegunungan 100 binatang. Kamu ikut juga. Xiang Shaoyun segera memperingatkan Lu Xiaoxing. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Saat kita pergi, kita sudah berjanji akan saling menjaga. Lu Xiaoxing bersikeras. Merasakan tekad kuat Lu Xiaoxing untuk melindunginya, Xiang Shaoyun sangat tersentuh. Namun, tindakan Lu Xiaoxing tersebut justru mencegahnya untuk melarikan diri. Hehe, sungguh kesetiaan yang menyentuh. Kenapa kau tidak ikut bersama kami saja? Pemimpin para pria bertopeng itu mencibir, mengulurkan tangan ke arah wajah Lu Xiaoxing yang lembut. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun padanya, tetua ke-11 istana Balai Bela Diri tidak akan membiarkanmu lolos, teriak Xiang Shaoyun, menghalangi pria bertopeng itu mendekati Lu Xiaoxing. Tetua ke-11. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Xiang Shaoyun, para pria bertopeng itu tampak bingung. Jika tebakanku tidak salah, kau pasti berasal dari klan Wu. Jika yang kau cari adalah aku, tidak perlu menyeretnya juga. Baik dia maupun aku adalah murid penting istana Balai Bela Diri. Jangan berpikir bahwa istana tidak akan menyelidiki klan Wu Mu jika terjadi sesuatu. Setelah mendengar perkataan Xiang Shaoyun, mata pemimpin para pria bertopeng itu tampak menyilang. Xiang Shaoyun memang telah mengetahui penyamaran mereka. Kau, cepat pergi. Jangan tinggal di sini dan menyeretku ke bawah. Xiang Shaoyun memarahi Lu Xiaoxing. Karena sifatnya yang lembut, mata cantik Lu Xiaoxing berkaca-kaca saat dia tergagap-gagap karena tak percaya, kakau bajingan tak tahu terima kasih. Apa kau pikir kau pantas bersama seseorang yang seanggun aku? Sekalipun kau rela melewati suka duka bersamaku, aku tak akan melirikmu lagi. Aku hanya menyukai gadis-gadis dengan tubuh seksi seperti Mei Lianhua. Xiang Shaoyun tertawa dingin. Bahkan sebelum Xiang Shaoyun selesai berbicara, mata Lu Xiaoxing sudah berlinang air mata kesedihan yang mendalam. Aku membenci kalian. Lu Xiaoxing menangis terseduh-seduh. Menutupi wajahnya yang basah oleh air mata, dia berlari secepat mungkin menjauh dari kepungan itu. Maaf, tapi kuharap kau mengerti, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil memperhatikan sosok yang menghilang dengan cepat itu semakin mengecil. Bocah nakal, tak perlu main-main lagi. Jadilah anak baik dan ikut kami. Pemimpin para pria bertopeng itu telah mengetahui tipu daya Xiang Shaoyun. Kalian semua di sini untuk membalas dendam atas kematian Wu Mingliang, kan? Namun, apakah kalian sudah memikirkannya matang-matang? Aku adalah adik dari tetua ke-19, Zi Changhe. Jika kalian berani melakukan sesuatu padaku, kakakku tidak akan tinggal diam dan hanya menonton. Selain itu,
Istana Balai Bela Diri sangat menyadari bahwa aku memiliki fisik bintang 5. Aku sarankan kalian untuk tidak melakukan hal-hal yang terlalu bodoh, kata Xiang Shaoyun dengan nada mengancam. Baiklah, bocah, percuma saja bicara lebih banyak, bahkan jika kepala istana dari Istana Balai Bela Diri ada di sini hari ini, aku tetap akan membawamu pergi bersamaku, kata pemimpin para pria bertopeng itu dengan dingin sebelum memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Xiang Shaoyun. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiang Shaoyun tiba-tiba mulai melambaikan tangan dengan panik ke arah tertentu. Dia berteriak sekuat tenaga, "Kakak Zi, aku di sini." Setelah mendengar nama Zi Changhe, para pria bertopeng itu sangat terkejut dan menoleh ke arah yang dilambaikan oleh Xiang Shaoyun. "Pergi ke neraka," teriak Xiang Shaoyun sambil menyerbu ke arah pemimpin itu, satu tinjunya diarahkan tepat ke kepalanya. Pak! Sebelum tinjunya sempat mengenai tubuh pemimpin itu, ia mendapati tinjunya digenggam erat oleh sebuah tangan. Pemimpin itu telah sadar. Trik-trik murahan ini mungkin berhasil pada orang lain, tapi tidak ada gunanya padaku. Pemimpin itu mencibir dengan angkuh. Begitukah, bagaimana sekarang, kata Xiang Shaoyun dengan suara rendah sebelum tangan kirinya terulur ke arah pemimpin itu. Jari penghancur bintang. Seberkas cahaya murni tanpa campuran melesat keluar dari jari telunjuk Xiang Shaoyun. Gerakan tunggal ini mengandung seluruh energi astral yang dapat ia kerahkan, langsung menuju perut bagian bawah pemimpin tersebut. Karena sama sekali tidak menyangka bahwa Xiang Shaoyun, sebagai kultivator alam dasar, dapat mengerahkan energi astral untuk menyerang dari luar, pemimpin itu bahkan tidak berusaha untuk bertahan dan akibatnya terkena serangan. Dor! Meskipun pemimpin para pria bertopeng itu adalah seorang ahli alam astral, dia tidak terlalu kuat, hanya berada di tahap kedua. Setelah terkena serangan Xiang Shaoyun, darah mulai mengalir dari perutnya, memaksanya berlutut karena kesakitan. Pada saat itu, para pria bertopeng lainnya sangat ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana pemimpin mereka bisa terluka, dan mereka berasumsi bahwa Zi Changhe sendiri telah datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berlari. Memanfaatkan kesempatan emas ini, Xiang Shaoyun mulai berlari sekuat tenaga. Para pria bertopeng mengepung pemimpin mereka dan dengan panik bertanya, "Kapten, apakah Anda baik-baik saja?" "Cepat, cepat kejar bocah itu," pemimpin itu berhasil berteriak terbata-bata sambil memegang lukanya. "Kita berangkat," kata para pria bertopeng lainnya serempak sebelum mereka semua berlari menuju Xiang Shaoyun. "Dasar idiot, salah satu dari kalian tetap di sini dan jaga aku." Pemimpin itu sangat marah hingga muntah darah. Sayangnya baginya, anak buahnya semua telah lari jauh hingga tidak terdengar lagi. Sialan, mereka memang cepat sekali. Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati saat mendengar sekelompok orang mengejarnya dari belakang. Kekuatan tempurnya hampir setara, atau bahkan lebih tinggi, daripada praktisi alam dasar tingkat 9 biasa, kecepatannya hampir tak tertandingi di alam dasar. Sayangnya, itu tidak cukup untuk menghadapi para pengejarnya. Di antara mereka terdapat 3 kultivator alam astral tingkat pertama. Orang-orang ini tentu saja lebih cepat darinya. 9 tangga neter milik Overlord. Tanpa ragu lagi, Xiang Shaoyun melepaskan jurus yang membutuhkan waktu 3 hari untuk dipelajarinya dengan susah payah. Bintang-bintang bawaannya mulai bersinar, dan untaian kekuatan mulai mengalir ke kakinya, secara substansial meningkatkan kecepatan kakinya. Yang terpenting, teknik gerakannya ini agak magis. Setiap langkah yang diambilnya seolah memiliki semacam berkah ilahi, membuat kakinya ringan hingga ia menjadi seperti burung pipit yang bebas. Para pria bertopeng yang hampir berhasil menyusul Xiang Shaoyun kini mendapati jarak antara kedua kelompok mulai melebar. Berhenti berlari dan diam di tempat, kalau tidak, jangan harap bisa lolos begitu saja, ancam salah satu pria bertopeng itu. Orang lain kemudian mengambil busur dan anak panah, memasang anak panah untuk bersiap menembak. Pada saat itu, sesosok hantu tiba-tiba muncul entah dari mana. Muncul tepat di depan orang yang memegang busur, telapak tangannya melayang ke arah kepala pria bertopeng itu. Dor! Pria bertopeng itu, yang sama sekali tidak mampu melawan, kepalanya terbelah seperti semangka yang diremukkan. Tanpa berhenti bernapas, sosok itu bergerak di antara orang-orang lain sebelum mereka sempat bereaksi, dan langsung membunuh mereka. Orang biasa bahkan tidak dapat melihat gerakan sosok misterius ini. Para pria bertopeng itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mati, benar-benar binasa tanpa mengetahui alasannya. Xiang Shaoyun tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di belakangnya. Dia terus berlari secepat mungkin, mengumpat, "Wu Mingliang, klan Wu, kalian akan membayar atas perbuatan ini." Dengan mengerahkan seluruh kemampuan fisiknya hingga batas maksimal, 9 langkah neter milik Overlord menunjukkan kehebatannya yang luar biasa, membuat Xiang Shaoyun tampak lebih cepat daripada kebanyakan kultivator alam astral tingkat awal. Tanpa disadarinya, dia telah berlari jauh tanpa mengetahui bahwa masalahnya telah teratasi. Bab 30. Pemimpin kelompok pria bertopeng, yang terluka oleh Xiang Shaoyun, masih berada di lokasi asalnya sambil mengobati lukanya.
Sialan bocah ini, dia benar-benar bisa menggunakan energinya untuk membentuk serangan eksternal. Apakah dia benar-benar kultivator alam dasar? Bahkan banyak kultivator alam astral tingkat pertama pun tidak bisa melakukan itu. Pemimpin itu mengumpat dalam hati. Untungnya bagi sang pemimpin, energi terkondensasi eksternal Xiang Shaoyun tidak terlalu kuat. Dengan kultivasi sang pemimpin di alam astral tingkat 2, selama ia memiliki cukup waktu, ia akan mampu memaksa energi Xiang Shaoyun keluar dari tubuhnya. Namun, sebelum ia sempat mulai mengeluarkan energi di dalam tubuhnya, gelombang energi ganas terpisah menerjangnya dari tempat lain. Bam! Hampir seketika, energi ganas itu menyebabkan tubuh pria bertopeng itu meledak, membuatnya tewas seketika. Sampah-sampah ini berani melukai tuan muda, bisa mati hanya sekali sungguh merupakan berkah bagi mereka. Seseorang keluar dari balik bayangan. Orang ini berpakaian sangat lusuh, sampai-sampai orang bisa mengira dia seorang pengemis. Terlebih lagi, salah satu lengannya hilang. Dia adalah seorang lelaki tua yang cacat. Siapa sangka para ahli keluarga Wu bisa dengan mudah dikalahkan oleh lelaki tua pincang ini. Lelaki tua itu menatap ke arah Xiang Shaoyun berlari. Saat ia menatap, ekspresi penuh kasih sayang mulai terbentuk di wajahnya, dan ia mendesah pelan, sepertinya tuan muda telah bekerja keras, ia telah meningkat pesat hanya dalam setengah bulan, terlebih lagi, ia menjadi pribadi yang lebih kuat, mengalami bencana besar ini mungkin justru menjadi berkah tersembunyi baginya. Setelah menyelesaikan monolognya, tubuhnya mulai memudar dan sekali lagi ia menjadi tak terlihat oleh mata telanjang. Sekitar 1 jam kemudian, sekelompok penunggang kuda bergegas keluar dari kota Wu. Orang-orang ini adalah para ahli sejati dari klan Wu, masing-masing telah mencapai alam astral. Pemimpin kelompok ini bahkan adalah kultivator alam astral tingkat 7. Dengan sangat cepat, kelompok penunggang kuda ini menemukan tubuh pemimpin tersebut. Mati, dia benar-benar mati, mungkinkah dia dilindungi oleh seorang ahli dari istana balai bela diri? Wajah ahli alam astral tingkat 7 itu menjadi jauh lebih muram saat dia merenungkan temuannya. Dia kemudian bergegas lebih jauh, menemukan semakin banyak mayat tergeletak di sepanjang jalan. Situasinya genting, sepertinya aku harus kembali dan melapor kepada kepala. Pakar alam astral itu benar-benar merasakan bulu kuduknya merinding. Tak ingin berlama-lama lagi, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil semua mayat sebelum bergegas kembali ke kota Wu. Di alam liar, Xiang Shaoyun tidak tahu sudah berapa lama dia berlari. Seluruh tubuhnya babak belur, kakinya benar-benar hancur. Akhirnya menyerah, dia jatuh tersungkur di atas sepetak rumput. Aku tak bisa lari lagi, tidak ada energi lagi. Xiang Shaoyun terengah-engah, berbalik dan berbaring telentang. Bahkan sebelum memulai pelariannya yang hebat, dia telah menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya dari jari penghancur bintangnya, yang telah menguras banyak energinya. Terlebih lagi, dia telah berlari sekuat tenaga cukup lama. Tidak mengherankan jika dia benar-benar kelelahan saat ini. Setelah berbaring sesaat, Xiang Shaoyun langsung duduk tegak, mengamati apakah masih ada yang mengejarnya. Baru setelah memastikan dirinya aman, ia mengambil posisi meditasi. Ia bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya dan memperkuat pencapaiannya. Saat energi lama habis, energi baru akan lahir. Ini adalah proses membuang yang lama dan menyambut yang baru. Meskipun kitab penguasa penakluk surga belum lengkap, kitab ini lebih dari cukup untuk tahap awal kultivasi, dan bahkan lebih baik daripada banyak metode kultivasi lengkap lainnya. Saat Xiang Shaoyun perlahan memulihkan energi yang hilang di dalam tubuhnya, aliran meridiannya meningkat secara signifikan. Lebih jauh lagi, energi astral yang terkondensasi di dalam tubuhnya menjadi lebih tebal, dan 365 titik akupunturnya bersinar terang. Saat ini, Xiang Shaoyun telah langsung mencapai puncak alam dasar tahap ke-7. Ini adalah pencapaian terbesar yang ia peroleh dari pengejaran hidup dan mati tersebut. Untung aku berhasil mempelajari jurus penghancur bintang tadi malam, kalau tidak, aku pasti sudah mati sekarang. Xiang Shaoyun bergidik membayangkan hal itu. Tak berani berlama-lama, ia segera mengubah arah dan menuju pegunungan 100 binatang. Saat ini, Xiang Shaoyun telah memperlambat langkahnya secara signifikan. Bukan karena dia tidak ingin berjalan lebih cepat, melainkan, di alam liar, akan ada cukup banyak makhluk beracun, serta beberapa binatang buas di sana-sini. Jika dia tidak cukup berhati-hati, dia bisa berakhir mati di alam liar. Speed. Ular kecil itu langsung terbelah menjadi 2, mati di tempat. Tanpa perlu melirik ular itu lagi, Xiang Shaoyun melanjutkan perjalanannya. Perhatiannya terhadap sekitarnya meningkat maksimal. Tidak lama kemudian, jumlah makhluk berbisa yang mati di tangan pedangnya menjadi cukup banyak. Karunia visualisasi yang kumiliki tidak hanya memberiku kemampuan pemahaman yang luar biasa, tetapi juga indera yang sangat tajam. Jika tidak, aku tidak akan bisa menemukan alam rahasia itu ketika masih muda, atau apakah visualisasi dan indera tajamku adalah 2 bakat ilahi yang berbeda sama sekali. Xiang Shaoyun merenung dalam hati. Setelah berjalan beberapa saat lagi, dia menemukan obat kuno di antara rerumputan, dan matanya berbinar.
Ini adalah rumput wangi, meskipun tidak memiliki khasiat obat, rumput ini mampu mengusir makhluk beracun. Kebanyakan orang mungkin tidak menyadari kegunaan obat kuno ini, tetapi Xiang Shaoyun telah mendalami beberapa teks kuno sejak muda. Karena itu, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kegunaan berbagai tumbuhan dan obat-obatan. Bahkan jika itu adalah tumbuhan yang sangat langka sehingga tidak ada yang mengetahuinya, hanya dia yang akan mengetahui khasiatnya. Setelah memetik rumput wangi itu, Xiang Shaoyun membelahnya menjadi dua dan menggosokkannya ke seluruh tubuhnya. Dengan sangat cepat, aroma misterius mulai muncul dari tubuhnya. Makhluk beracun membenci aroma ini, dan selama tidak ada makhluk beracun tingkat tinggi, semua makhluk lain akan menghindari bau busuk ini. Sekarang aku jauh lebih aman. Xiang Shaoyun menghela napas lega. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Setelah 4 jam lagi, dia memburu seekor babi hutan dan memanggangnya di alam liar. Binatang buas iblis mengandung sejumlah besar ki vital di dalam tubuh mereka, mengonsumsi dalam jumlah besar akan sangat bermanfaat bagi tubuh fisikku. Saat ini, Xiang Shaoyun masih membangun kekuatan fisiknya, dan dia perlu menyerap sejumlah besar energi untuk melakukannya. Dengan cepat, dia melahap setengah dari babi hutan itu dan menyimpan sisanya, menjadikannya bekal untuk perjalanan. Setelah 2 hari berkelana, dia akhirnya tiba di pegunungan 100 binatang. Yang terlihat hanyalah deretan puncak gunung yang menjulang dan menurun seperti tubuh naga, menciptakan pemandangan yang sangat mengesankan dari kejauhan. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi berdiri tegak dan kokoh, sementara bunga-bunga berwarna-warni menghiasi rerumputan. Suara lolongan binatang buas terdengar riuh saat energi spiritual dunia menyebar ke keempat penjuru, memenuhi udara. 100 binatang buas, di dalam pegunungan 100 binatang buas, secara alami menandakan bahwa ada banyak binatang buas mengerikan yang hadir di pegunungan tersebut. Setiap binatang buas unik dan memiliki serangkaian kemampuan sendiri, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan binatang buas iblis tingkat atas. Jika ada yang masuk terlalu dalam, mereka akan mati 9 dari 10 kali. Provinsi 9 Dewa memiliki banyak pegunungan kuno, tetapi pegunungan yang mampu mempertahankan kelestariannya hingga sejauh ini sangat sedikit. Pegunungan ini memiliki aroma kuno, aku hanya bisa berharap tidak ada makhluk kuno di dalam pegunungan ini. Xiang Shaoyun bergumam pada dirinya sendiri sambil mengamati pegunungan itu. Tanpa ragu-ragu lagi, ia melangkah masuk ke pegunungan 100 binatang. Jika Xiang Shaoyun ingin menjadi lebih kuat, dia perlu melalui berbagai ujian dan pelatihan untuk memperkuat dirinya. Pegunungan 100 binatang ini adalah tempat latihannya selanjutnya. Apakah dia akan mampu menemukan mata air bintang bumi atau tidak, itu adalah hal sekunder baginya. Sayangnya, begitu dia melangkah ke sekitar pegunungan 100 binatang, dia bertemu dengan sekumpulan binatang iblis kecil. Sialan, biasanya, bukankah hanya 1 atau 2 binatang buas iblis yang menyerangku sekaligus? Kenapa aku malah bertemu dengan sekumpulan serigala? Apakah aku tanpa sengaja memasuki sarang serigala? Melihat sekitar 10 serigala di depannya, Xiang Shaoyun berbalik dan lari. Semua latihan yang telah ia persiapkan lenyap dari benaknya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.